Saat remaja, Yasmin tinggal berpencar dari keluarganya, berpisah dengan adik-adiknya dan ketujuh kakaknya sudah berumah tangga. Kakak pertama, laki-laki, menikah dan memiliki rumah sendiri. Kakak kedua, laki-laki, menikah dan pindah ke luar Jawa. Kakak ketiga menikah. Kakak keempat bersiap untuk menikah. Kakak kelima sudah menikah. Kakak keenam masih gadis. Kakak ketujuh masih gadis. Pada saat itu, ayah Yasmin sudah meninggal dunia. Keluarga mereka pun hidup terpisah-pisah. Yasmin dan ibunya tinggal di rumah kakak ketiga. Kakak ketiga baru memiliki satu bayi, namun suaminya juga membawa adiknya yang hampir sebaya dengan Yasmin. Saat itu, Yasmin sudah duduk di bangku SMP. Kakak ketiga memiliki usaha warung. Selama tinggal di rumah kakak ketiga, hidup Yasmin dan ibunya sangat menderita. Sang kakak berperilaku layaknya ibu tiri yang kejam, bahkan berani berlaku kurang ajar kepada ibunya. Mereka pernah diberi cucian sambil menginjaknya dengan kaki. Tak hanya menjadi pembantu, Yasmin juga sering dimarahi dan dihina oleh kakak ipar serta kakaknya sendiri. Untuk makan pun, Yasmin jarang mendapat lauk, bergantung pada sisa makanan dari kakak ipar, kakak, dan adik suaminya. Yasmin dan ibunya kerap makan hanya dengan garam atau kuah sayur bayam. Begitulah menu sehari-hari mereka selama tinggal di rumah kakak ketiga. Suatu hari, kakak ketiga tiba-tiba marah karena kehilangan uang di laci warung. Tanpa berpikir panjang, kakak ipar dan kakak ketiga langsung menuduh Yasmin sebagai pelakunya. Yasmin dimarahi dan dipaksa mengaku. Ibunya hanya bisa menangis, tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan, Yasmin diancam dengan setrika panas agar mau mengaku. Ketakutan, Yasmin hanya bisa menangis. Namun, kakak pertama datang ke rumah kakak ketiga. Dengan tenang, ia bertanya kepada Yasmin untuk mencari kebenaran. Yasmin memberanikan diri memegang setrika panas, percaya bahwa jika ia memang mencuri, setrika itu akan panas, dan jika tidak, akan terasa dingin. Dengan izin Allah, setrika itu ternyata tidak panas dan tidak meninggalkan bekas di tangannya. Akhirnya, terbongkarlah bahwa pencurinya adalah adik suami kakak ketiga. Meski kebenaran terungkap, kebencian kakak ipar dan kakak ketiga terhadap Yasmin dan ibunya tidak berubah. Suatu hari, saat Yasmin sedang sekolah, ia merasa gelisah karena ibunya sedang sakit di rumah. Namun, meski sakit, sang kakak tetap memperlakukan ibunya seperti pembantu, memaksanya mencuci, menyapu, dan mengepel. Sepulang sekolah, Yasmin terkejut saat mendapati ibunya tidak ada di rumah. Ia bertanya kepada kakak ketiga, yang dengan santai menjawab bahwa ibunya disuruh ke pasar untuk berbelanja. Panik, Yasmin langsung menuju pasar. Di perjalanan, Yasmin melihat kerumunan warga dan mendekat. Ia syok saat mengetahui ada kecelakaan becak yang terguling, dan penumpangnya ternyata adalah ibunya yang sedang sakit. Dengan menangis, Yasmin membantu ibunya yang merintih kesakitan. Mereka pulang dengan terlatih-tatih. Sesampainya di rumah, bukannya simpati, mereka justru disambut kemarahan sang kakak karena belanjaan hancur dan kotor. Penjelasan Yasmin tak digubris sedikit pun. Yasmin lalu mengabari kakak keempat dan menceritakan kondisi ibunya. Kakak keempat segera membawa ibu mereka ke dokter dan memutuskan agar ibunya tinggal bersamanya. Kini, Yasmin dan ibunya berpisah tempat tinggal. Yasmin tinggal seorang diri di rumah kakak ketiga, mengurus pekerjaan rumah dan bersekolah. Setelah menjalani hidup yang penuh penderitaan, Yasmin akhirnya lulus SMP. Kini, Yasmin kembali bersama ibunya dan keempat adiknya, tinggal di rumah kontrakan kecil. Bersambung.